Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Florence Sangasabon, Escape Nurse, peserta Latsar CPNS gelombang 1, angkatan 217, golongan 3, kelompok 4, lingkup pemerintah Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Dengan media suara yaitu Bapak Stefanus Seo Esvil MPA. Pada saat ini saya akan membagikan pengalaman saat mengikuti pembelajaran blended learning. Blended learning, apa itu blended learning? Dari namanya kita bisa menyebutkan sebagai pengajaran terpadu atau campuran, di mana pada pembelajaran ini ada dua metode yang digabungkan, yaitu metode pertama, metode secara daring atau tatap muka, di mana peserta Latsar bertemu langsung di kelas bersama dengan media suara. Kemudian metode yang kedua adalah metode daring, yaitu metode secara online melalui Zoom meeting atau video call. Sekilas mengenai pelatihan dasar CPNS. Pada komponen pertama pada Latsar CPNS, yaitu pelatihan mandiri secara daring melalui Massive Open Online Course atau MOOC. Aplikasi MOOC ini dikelola oleh LAN dan dapat diakses langsung oleh CPNS melalui akun MOOC dengan mengisi username dengan nomor induk pegawai dan passwordnya menggunakan nomor induk kependudukan. Adapun agenda pembelajaran dalam substansi di MOOC ini yaitu materi kebijakan, di mana dalam modul materi kebijakan berisi kebijakan pengembangan kompetensi ASN, kebijakan penyelenggaraan Latsar. Kemudian agenda pertama berisi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Di agenda kedua berisi nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada agenda ketiga berisi Smart ASN dan Manajemen ASN. Dan pada agenda yang keempat berisi habituasi. Dalam pembelajaran MOOC ini ada komponen yang harus diisi oleh peserta Latsar, yaitu peserta Latsar wajib mengakses semua materi agenda yang ada dalam aplikasi MOOC ini sebagai bentuk pengumpulan trofi, yang dari pengumpulan trofi itu nanti akan menjadi bintang yang bersinar, di mana bintang yang bersinar merupakan salah satu syarat peserta Latsar maju ke tahap evaluasi, di mana pada tahap evaluasi ini peserta wajib menyelesaikan tahap evaluasi agar bisa memasuki pembelajaran komponen kedua. Nah, ini merupakan pembelajaran komponen kedua, yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh atau distance learning, terdiri dari e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Ini merupakan tampilan awal saat peserta CPNS atau peserta Latsar akan masuk ke dalam pembelajaran komponen kedua. Pada pembelajaran komponen kedua ini ada 4 agenda yang dipelajari. Agenda pertama berisi 4 modul. Modul pertama berisi wawasan kebangsaan atau bela negara. Pada modul ini peserta Latsar belajar mengenai wawasan kebangsaan dan sikap serta penerapannya dalam penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada modul kedua berisi analisis isu kontemporer, yaitu berisi isu-isu yang ada di Indonesia seperti narkoba, korupsi, terorisme atau radikalisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Kemudian pada modul ketiga berisi kesehatan jasmani dan mental. Pada modul ini peserta Latsar diingatkan kembali bahwa sebagai seorang ASN wajib menjaga kesehatan jasmani dan mental. Kemudian pada modul yang keempat berisi mengenai kewaspadaan dini. Pada modul ini peserta Latsar belajar bagaimana menghadapi ancaman-ancaman yang ada di era dan di zaman ini. Kemudian pada agenda kedua
berisi nilai-nilai dasar PNS atau Core Value ASN, yaitu pada pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar PNS yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran blended learning ini, yaitu kelebihan yang pertama dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudian peserta latsar tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk mengakses materi, karena di mana saja peserta latsar dapat mengakses materi dengan waktu yang tidak terbatas. Kemudian tidak ada tuntutan harus berurutan, asalkan tugas dan evaluasi harus dilalui sebelum batas yang ditentukan. Kemudian kekurangannya adalah terkadang dalam pembelajaran daring kami menghadapi masalah jaringan yang hilang muncul mengakibatkan proses pembelajaran dalam Zoom meeting kadang terkendala. Kadang salah satu peserta latsar atau bahkan widyaswara tiba-tiba keluar dari Zoom meeting. Kemudian kendala yang kedua adalah kendala pada atau permasalahan pada alat yang seperti komputer atau perangkat yang kami gunakan. Dari keseluruhan pembelajaran ini, saya sebagai peserta latsar belajar bagaimana nantinya saat saya kembali ke tempat pelayanan saya mampu menerapkan aksi bela negara dan juga nilai-nilai dasar PNS berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam kehidupan saya sehari-hari dan dalam pelayanan saya. Mungkin itu saja sedikit pembelajaran dari saya selama 1 minggu yang lalu. Terima kasih, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semua.